Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten kutub. Ada yang bisa dibantu Mbak Gini Mas, ya Mas. Ini mau tanya, kalau finish itu di bulan 5, kira-kira keluarnya tanggal berapa ya Mas? Pisahnya itu habis bulan 5 tanggal 30. Bulan 5 tanggal 30. Udah itu aja. Iya, mau tanya itu. Terus kira-kira nanti kalau misalnya saya balik lagi ke Hong Kong lagi, bisa nggak bantu gitu. Tapi saya, kalau misalnya saya ini kan orang Medan, terus nanti kalau ikut PT-nya itu PT mana ya Mas ya? Udah, itu saja. Udah, itu saja dulu. Oke, tanggal 30 bulan 5 itu visanya habis. Iya Mas. Oke, pertanyaan saya, sampean sudah ngambil cuti apa belum? Cuti yang kemarin itu sudah selesai semua, udah dibayar pakai uang Mas. Oh, cuti sudah dibayar pakai uang. Iya. Ya, kalau sampean mau ya keluarnya ya pas tanggal visa selesai karena cuti udah kelar kan, udah beres, tidak ada tanggungan apapun, libur-libur apa semuanya kan nggak ada toh. Aman? Nggak ada sudah. Nggak ada ya sudah, kalau sampean mau tanggal itu silahkan. Kalau sampean mau tanggal maju, yang jelas kurang dari 40 hari itu sampean bisa dinyatakan finish. Jadi kalau sampean mau keluar sebelum tanggal visa habis, artinya sampean hitung aja selama itu masuk di dalam 40 hari, tidak 41 hari atau tidak 42 hari di hari yang ke-42, itu sampean bisa dinyatakan finish. Misalnya kurang seminggu, kurang 2 minggu, sampean mau keluar duluan, itu termasuk dihitungnya finish. Tapi semuanya tergantung nego sampean dengan majikan. Oh, iya Mas. Gitu. Wes, HHE udah jelas kan kalau HHE? Belum Mas, haknya itu apa aja yang boleh saya dapatkan? Tiket pulang ke Indonesia, transport 100. Kan cutinya udah dibayar semuanya kan, udah kelar. Ya wis. Iya. Tiket Tahun kemarin itu Mas, cuti tahunan yang tahun ini belum. lah, kan tadi sampean tak tanya katanya udah beres. Kan tak bilang itu yang tahun kontrak kemarin Ya, Mas. jangan diomongin kalau yang kontrak kemarin, Mbak. Ini kan kontrak yang terakhir. Itu belum. Nah, sampean bilang ke majikan, karena cuti itu kan cuti berbayar, ya kan? Artinya cuti berbayar itu kalau cutinya itu sampean ambil menjadi intinya sebelum tanggal 30 terhitung 14 hari, sampean tetap menerima gaji full. Tetap gaji full, tapi sampean 2 minggu sebelumnya udah boleh keluar, tapi gajinya sampean tetap full. Malah kalau sampean bisa menjelaskan gaji full, nggak boleh sih kalau gaji full terus sampean minta tambahan uang cuti. Nah, tapi kalau sampean mau keluarnya full di tanggal 30, berarti sampean dapat tambahan hitungan 14 hari tambah duit. Gini Mas, tanya lagi. Boleh. Kan saya 10 tahun nih di sini. Itu dapat uang cutinya berapa? 10 tahun. Iya. Hari cutinya 28. Hari cutinya 28. Yes. Berarti nanti dapat uangnya selama 28 hari itu ya? Iya. Ya, jadi kan kurang 1 bulan. Ya, itu wajib ya? Loh, kan sampean nggak ngambil. Kalau sampean nggak ngambil ya sudah. Kalau sampean mau ngambil, ya sekalian diambil libur. Iya, tapi tetap ini pulang terus. Nah, diambil libur tetap dibayar. Jadi cuti itu liburan yang dibayar. Gitu. Jadi kalau sampean nggak ngambil, berarti habis gajian 1 bulan tambah gajian lagi 28 hari. Gitu. Bosnya milih yang mana gitu loh. Gitu.
Terus kalau nanti saya proses lagi bisa nggak ya Mas? Nah, kalau masalah proses karena sampean sudah punya rekod 10 tahun, jadi 5 kontrak, ya kan? 10 tahun ya pastinya bisa, wong sampean juga finish. Tapi persoalannya, sampean di Indonesianya mau berapa bulan? Lebih dari 6 bulan, proses PT lagi. Potongan lagi. Lebih 6 bulan. Kalau 3 bulan Mas? Tapi sampean hitungannya finish. Kalau finish ya sama aja proses lagi. Oversee namanya. Kecuali nih ya kan nih, sampean finish. Ya, sampean finish. Tapi ya nggak bisa wong sampean finish kok. Maksud aku kan visa sampean habis, kena dipotongan lagi. Cari majikan sebelum pulang, nunggu visa di Indonesia. Nah, kalau kata bojoku, cari majikan di Hong Kong sebelum pulang, terus nunggu visa pulang Indonesia, itu baru boleh. Tapi tetap ada biayanya kan, woi. Oh, tetap ada biayanya. Kalau ada agent-agent yang nggak ada biayanya, sampean monggo milih agent mereka. Kalau sampean minta dibantu saya tetap ada biayanya. Oh iya, baik Mas. Iya. Itu kalau misalnya saya ikut sampean ya Mas, misalnya nanti kan masuk PT lagi, itu PT-nya kemana ya Mas ya? Gini, kalau sampean udah finish dan X ke PT, itu kalau udah visa turun, Mbak. Oh gitu. Iya, soalnya kan saya Medan ya Mas, jadi kan bingung PT-nya kemana gitu. Lah iya, makanya sampean Jakarta PT-nya. Jadi sampean sampean kan deal-dealan nih. Begitu sampean, ini kan kasusnya ya. Kalau kasusnya sampean sebelum pulang cari majikan dulu loh ya kan. Kita nggak ngerti sampean mau milih gimana kan. Kan sampean mau nanya-nanya nih, kita jawab kan. Kalau kasusnya adalah sampean dapat majikan dulu sebelum pulang, itu sampean tunggu visanya di rumah. Artinya nanti berangkatnya ya tinggal PAP terakhir. Jadi sekalian visa turun, terus sampean berangkat ke Jakarta, nggak pakai lama. Dan sekali lagi pesennya bojoku, sampean harus minta surat reference letter. Artinya apa? Sampean menyelesaikan tugas sampean dengan baik, itu harus diminta. Oh, baik. Harus minta ke majikan. Majikan Oh, ke majikan ya. Iya, itu kan yang nulis rekodnya sampean majikan. Itu wis surat sakti itu. Sampean punya itu wis, majikannya ada nomor KTP, ada tanda tangannya, ada namanya. Itu surat sakti untuk dapat majikan baru lagi. Kalau bilangnya gimana ya Mas mintanya? Bilangnya itu. I need your reference letter. Nanti dikasih contohnya, bojoku bilang. Oh, baik Mas. Terima kasih ya Mas. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau prosesnya X itu pulang, nah nanti tunggu. Karena kalau prosesnya kayak sampean ini finish, semakin dapat majikan dan diajukan cepat, sampean nggak kerasa. Pulang itu cuma bisa 2 minggu visa sampean turun. Soalnya kasus kemarin yang break terjadi kayak gitu. Break, anaknya baru pulang 2 hari, 3 hari, visanya udah turun. Terus Mas, kalau misalnya saya cari majikan dari Indonesia, berarti ini gini, saya misalnya cari majikan ya, terus dapat visa, terus ke PT itu kan udah di PT diam aja ya, nggak pulang lagi kan, gitu. Sebentar. Sampean ulangi lagi. Gini, kan saya pulang nih ke Medan, terus kan cari majikan, terus nanti kalau udah dapat majikan, udah dapat majikan, terus turun visa ke PT, proses PT, terus diam di PT gitu, maksudnya nggak harus pulang ke Medan lagi gitu kan, maksudnya PT mau nampung saya gitu. Nggak pakai tampung-tampungan, Mbak. Kalau sampean itu X, sampean gitu. X-nya nggak main-main 10 tahun. Oh, gitu. Jadi sampean berangkat ke Jakarta itu kalau fix visanya turun. Oh gitu Mas. Nanti karena proses PAP, proses ID Rekom, proses medikal, itu kan memang orang manusianya itu harus ada di Jakarta. Bisa dipahami nggak? Nah itu yang dibutuhkan manusianya datang. Kalau zaman dulu mungkin aku nggak ngerti, mungkin PAP atau apa, tapi itu mengharapkan manusianya datang. Oh iya Mas. Ya, jadi kan itu dirapel gitu loh, supaya sampainya nggak mondar-mandir, sekali berangkat wis langsung berangkat Jakarta, jadi nggak pakai riwa-riwa.
Nah itu yang maksud saya Mas, nanti kalau PT-nya nggak mau nampung terus saya lontang-lantung gitu loh Mas. Nggak begitu, nggak begitu. Kita itu bikin proses yang menggampangkan sampean, bukan menyulitkan sampean. Tapi kalau sampean cari majikannya di Indonesia, ini potongan, Mbak. Iya nggak apa-apa Mas. Potongan dari awal lagi, karena prosesnya adalah overseas. Oh iya Mas. Ya, overseas. Kan proses di Hong Kong ada dua, ada overseas, ada yang overseas, ada yang di dalam. Kalau yang di dalam itu yang finish. Nah, itu enak. Ya kan? Jadi makanya kalau saya 3 bulan di Indonesia. Kenapa? Takutnya kalau saya cari majikan dulu nanti saya 3 bulan di Indonesia majikannya nggak mau gitu loh Mas. Loh. Ya makanya kalau sampean mau cari majikan, ya cari majikannya harus mepet sebelum sampean pulang. Karena gini nih, prosesnya adalah begini loh. Kalau sampean cari majikan dan sebelum pulang kurang 2 hari, ya kurang 2 hari, itu bisa submit, enak. Sampean termasuk proses yang di Hong Kong, bukan overseas. Tapi begitu sampean sudah tanda tangan, terus apply-nya itu masuk ke imigrasi, tapi posisi sampean sudah di Indonesia, itu tergolong overseas. Oh gitu Mas. Iya paham. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi ada 2 ini proses itu. Dan sekali lagi, kenapa harus ada potongan dan kenapa harus berbayar? Karena di KJRI itu minta copnya PT. Bisa dipahami nggak? Jadi dan nggak ada PT yang mau dikasih cop terus nggak ada duitnya. Betul. Jadi kalau teman-teman ada agensi, ya sekali lagi tetap ada ya agensi, nggak usah bayar. Berarti dia ngecas duitnya dari majikan. Berarti ini majikannya mau berbayar mahal. Nah kan kayak gitu tuh lah. Kalau majikan berbayar mahal, anaknya nggak qualified, kan malu kita Mbak. Betul Mas. Mending majikan bayar biasa, anaknya ya kita kan nggak ngerti anaknya. Kecuali lo ya, nek bojoku sudah tahu dan kenal, misalnya kenal banget sama sampean. Walaupun indikasi sampean itu finish 10 tahun, bisa dikatakan the best lah intinya. Bagus gitu loh. Tapi kan pada saat berproses dengan kita kan kita tidak memahami. Nah, betul Mas. Dengan majikan itu mungkin oke, tapi dengan majikan kita belum tentu. Iya, di situ Mbak. Yang kita nggak mau gambling. Karena udah banyak ya kan, namanya teman-teman ini kan ya berjuang. Wah, ngomongnya aku lo bisa wang wong, giliran majikan teriak aja hatinya udah rapuh, lembek. Kan susah kita ini. Ya kita bukan nggak mau belain teman-teman, tapi ketika kita tidak benar-benar paham pribadinya, kan kita nggak mau ambil pusing gitu loh Mbak. Karena kalau Hong Kong itu kan standarnya udah pasti sama. Semua majikan yimcim, semua majikan cerewet, semua majikan suka jadi bos. Ya kan, nyuruhnya nggak pakai perasaan dan hati, kasih makan juga seenaknya, ya kan? Itu udah, itu standar Hong Kong itu begitu. Nah standarnya kita absurd Mbak, absurd itu ndak jelas. PT yang memproses ya beda-beda. Walaupun di Indonesia ngomong dari menteri dari apa semuanya, PT itu wajib A, B, C, D, tapi outputnya kan nggak sama. Jadi itu yang menyebabkan kita itu kadang harus meraba-raba gitu loh. Kita sadari, kita nggak mau menjelekkan negara kita, tapi kita bicara fakta saja gitu loh. Iya, negara kita memang seperti itu Mas. Nah, jadi aku nggak mau bercerita panjang. Tapi kalau bicara Hong Kong udah sampai 10 tahun pasti udah tahu rasanya Hong Kong. Paham banget Mas. Jadi dan sampean orang Medan. Nah, kalau orang Medan itu agak lebih enak diajak ngomong dibandingkan. Umur sampean berapa? Istriku nanya soalnya. Istriku ngising soalnya di WC. Sekarang udah 35 Mas. Wah, masih seger. Agama? Islam. Oh, ini berarti Nasution. Apa Siregar? Hasibuan. Oh ya, Hasibuan. Nah, Hasibuan ini biasanya pakai jilbab ini. Iya, pakai jilbab. Hasibuan, Nasution. Kalau Siregar itu ada 2, ada Siregar
Protestan, ada Siregar Muslim. Ya. Ada 2. Kalau Hasibuan fix itu Muslim. Hasibuan, Nasution Muslim. Muslim. Ya, saya sedikit-sedikit. Nah, saya Marga Tobing dari Tarutung, si borong-borong. Oh, si gorong-gorong. Si borong-borong. Gorong-gorong. Porsche ke atas dikit lagi gitu loh. Ayo, sampai mana medannya, ayo. Medannya Tanjung Balai Asahan, Mas. Wah, Tanjung Balai Asahan itu agak ke atas ya, mau ke Aceh nggak? Nggak sampai, Mas. Ini pas Asahan itu dekat pelabuhan. Kalau Aceh masih jauh lagi. Ke utara ya. Sampai berarti Tanjung Balai Asahan timur, pantai timur apa barat? Timur ya. Timur, Mas. Wah, deket sama Thailand apa? Thailand apa? Malaysia ujung? Malaysia. Kalau kita dari Malaysia cuma nyebrang. Malaysia ujung ya, Tanjung Balai Asahan. Gila, sampai ke Hong Kong orang ini. Luar biasa si Buan ini. Cuma saya yang dari Medan, cuma saya yang dari Medan. Iya, aku belum pernah denger loh. Boru Hasibuan. Belum pernah denger aku. Iya, dulu kan nikah sama orang Jawa Timur. Wah. Sepakat. Terus nikah ke Hong Kong 1 tahun, bojonya diambil orang. Push. Ya udah lanjut. Orang Jawa Timur kayak orang Jawa Timur. Ayo foto cakil. Tapi saya Jawa Timur kok. Saya nggak begitu. Oke. Masa ditinggal setahun udah langsung dapat ganti, cepet banget. Ditinggal setahun ya, luar biasa sampean. Nah, terus ada lagi yang mau ditanya. Pertanyaan kedua tadi apa? Udah semua kejawab apa belum? Mana yang belum kejawab? Alhamdulillah udah kejawab semua, Mas. Terima kasih banyak. Kayak ujian ya, kayak ujian bisa dijawab semua ya. soalnya nggak berat-berat. Maksud saya juga cari pertanyaan yang jawabannya sulit gitu loh, tapi kejawab semua alhamdulillah kalau kejawab semua. Ada lagi? Nanti ini juga kalau mau pulang apa enggak, soalnya bosnya ngerayu kalau nggak pulang nanti kasih uang 2 kontrak gitu. 2 kontrak 2 bulan 2 gaji gitu. Kalau nggak pulang. Tapi ya cuman nggak dia cuti gitu. Ya cuti dulu lah, ngerasain dulu. Mau pulang ke Tanjung Balai Asahan atau gimana? Orang tua masih ada semua nggak? Ibu masih ada, ayah baru meninggal 1 bulan yang lalu, makanya mau pulang. Saran saya ambil cuti tapi renew. Itu, Mas, majikannya nggak mau, soalnya kan nggak ada jaga nenek. Saya nggak pernah ada libur loh, Mas. Ya udah ganti majikan. Lah ya makanya itu mau ganti majikan aja gitu. Pulang soalnya dulu dinikmati di Indonesia. Soalnya udah 6 tahun nggak pulang, terus bulan yang lalu ayah juga berpulang, jadi kayaknya pengen ketemu keluarga dulu. Keluarga juga lagi sedih gitu. Iya. Setengah tahun lah, setengah tahun, jangan diburu-buru. Setengah tahun, kalau banyak-banyak ya setahun, kalau bisa ya pulang nggak usah balik kan gitu. Amin, rezekinya cukup ya nggak balik, Mas. Iya ya dicukupin, pasti cukup lah. Kalau dibilang nggak cukup itu nggak bakalan cukup manusia hidup. Udah dicukup-cukup ya, Mas. Nah harus dicukup-cukupkan. Kalau bicara masalah nggak cukup, wah semua manusia selalu akan ngomong nggak cukup, kecuali saya loh ya. Tapi ada anaknya 1, Mas, yang harus dibiayai. Kelas berapa? Kelas 5 SD sekarang. Alhamdulillah udah 11 tahun. Sebenarnya gampang, bisa nggak pakai biaya kok sebenarnya. Kalau dia pintar. Kalau beasiswanya. Iya, selalu ya bilang aja. Kalau bapak saya dulu itu paling seneng kalau suruh ke kantor balai desa minta surat keterangan tidak mampu. Wah, itu bapak saya paling seneng itu. Loh iya. Yo gimana ya, kita nggak bohong aja. Orang kepingin anaknya sekolah tapi tanpa biaya kan ya bapaknya usaha. Iya betul. Nggak usah usaha kerja keras, enggak. Bawa surat aja, surat keterangan miskin gitu aja.
Ya kadang orang malu, tapi bapak saya nggak pernah mau malu demi anaknya, demi dapat sekolah, demi dapat pendidikan yang layak. Sampai aja demi masa depan anaknya aja ke Hong Kong, bener nggak? Iya, betul Mas, demi anaknya. Tapi yang dari sana nggak ada sebetulnya yang ke Hong Kong, nggak ada yang keluar negeri. Iyalah, orang sana kan udah kaya-kaya semua. Bukan Tanahnya kaya-kaya, maksudnya yang laki-laki berjuang kalau yang di sana. ya bagus itu, nanti cari lagi suami di sana biar nggak balik lagi ke Hong Kong. Ya maunya kayak gitu Mas. Iya, kalau saya ya, kalau saya boleh berdoa, saya selalu mendoakan teman-teman yang pulang nggak balik gitu loh. Hidupnya bahagia di Indonesia sama pasangannya, bisa cari uang gitu. Tapi kan mereka selalu jawabannya, nah di Indonesia kayak gini, alasannya mah ada aja kan kayak gitu. Iya, biasanya Pak sudah pulang nikah balik lagi. Nah kan itu aku bingung gitu loh, udah pulang nikah kok balik lagi nih. Ini maksudnya piye gitu kan, aku gak paham gitu loh. Sampai juga setahun pulang nikah terus balik ke Hong Kong, ini bingung saya. Ini terus Padahal udah ada yang nafkahin. lah, makanya aku heran apakah ini faktor ketidakpuasan terhadap ekonomi yang diberikan pasangannya atau bagaimana kan? Ini Bukan itu Mas. Udah biasa nerima uang banyak kayaknya Mas. Bukan nggak cukup. Bukan kurang. Udah terbiasa nerima uang banyak, tiba-tiba menerima seadanya kan sepertinya kurang afdol gitu. lah ya ini aku tidak ikut-ikutan kalau udah kayak gini. Agak sensitif soalnya kalau dibahas kayak gini, ya aku tidak ikut-ikutan loh berarti. Ya makanya kan kadang-kadang ya gimana ya, saya aja berpikir gimana caranya supaya mbak-mbak yang ada di sini bisa pulang, nggak usah balik lagi. Saya tanyain anaknya kelas berapa, kelas SMA, ayo kita setting anaknya biar anaknya gantiin ibunya. Tapi kan kalau ibunya di sini kan domestic helper, kalau misalnya ke Jepang kan nggak domestic helper, jadi pegawai bekerja di pabrik, di bidang yang agak sedikit profesional gitu kan enak, dan belum menikah, jadi mak-maknya kan bisa dibiayai. Saya dengar itu cerita Mas yang mau ke Jepang itu kan tiap hari juga dengerin kan. Sampai saya cerita tuh sama anak saya 11 tahun. Sekolah yang bagus nanti biar sambil les belajar sekolah Jepang, nanti kalau udah dewasa bisa kerja di Jepang. Nah, jadi gini loh. Kenapa saya bilang seperti itu, Mbak? Adik saya itu sejak kelas 2 SMP itu sudah dileskan bahasa Jepang. Iya, Mas. Ini pulang ini mau saya belajarin bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Inggris atau Mandarin, mana yang mana dia suka, atau Korea. Jadi gimana ya? Soalnya gini loh, orang-orang pada banyak yang ngeluh. S1, S2 gaji cuma 3 juta, 4 juta. Yang lulusan SD di Hong Kong berapa? 11 juta, 9 juta. Enggak usah jauh-jauh. Kan saudara saya itu, sepupu saya itu S2, S1 sekarang merantau di Malaysia kerja di kafe. Nah, kan? Laki-laki pada kerja di Malaysia, kerja di kafe. Ijazahnya kelas 2, ada yang bidan. Lah kan? Makanya kan masih enak itu, Malaysia mau nampung kan? Iya. Iya kan, Malaysia masih mau nampung di situ. Lama-lama dia jadi penduduk Malaysia, nanti orang-orang Indonesia geser semua. Saya kalau bisa juga kayak gitu, orang Indonesia tak geser ke Jepang semua, biar ngisi Jepang. Sekolah tinggi-tinggi pun di Indonesia kayaknya enggak, ijazahnya enggak itu. Sama kayak saya, daftar PNS 3 kali yang enggak jebol. Suka ada orang dalam, Mas. Jadi kayak gitu. Makanya satu-satunya cara kalau emaknya nggak bisa disetting, yang disetting kan anaknya. Makanya saya berpikir gimana ini caranya gitu loh. Lah emaknya sudah sering dengerin saya, ya sudah kita mulai setting anaknya pelan-pelan. Harapan saya sih ke sana. Jadi biar perubahan itu ada gitu loh. Oke lah ya. Jadi kalau ke Jepang kan masih ada nilainya gitu loh. Ke Korea ada nilainya, apalagi nanti bisa ke Jerman, Polandia, Australia, semuanya itu pada kekurangan manusia aslinya.
negara kekurangan pekerja. ya SDM, sumber daya manusianya itu kurang gitu loh. Nah, mereka tetap idealis yang dimasukkan sumber dayanya yang masih muda, produktif dan berkualitas, sehat. Ya perkara kepinteran nanti lama-lama datang ke situ kan ya tahu sendiri. Karena Ya, yang penting sekarang ekonomi bergerak itu karena dari jumlah penduduknya. Kalau penduduknya sedikit gimana mau gerak ekonominya? Lah Indonesia penduduknya searat-arat tapi ekonomi yang nggak gerak-gerak ini terus gimana? kerjanya itu banting tulang kalau di tempat saya itu loh Mas, Medan itu. Iya. Itu nggak ada libur. Kerja di toko gajinya cuma 700, nggak ada libur lagi. Nah. Minggu tetap kerja. Nah, begitulah ya Kerjanya berat. perjuangan. Ya, sekalian di Hongkong ya, kerja berat-berat sekalian, terima duit gede sekalian ya. Besar sekalian. Sekalian ninggalin semuanya ya kan. Iya. Aduh, bingung saya. Hongkong ini ya itu ditinggalin Sayang. Ya. Cari suami di Hongkong aja. nggak tahu carinya gimana itu. Ya sampean nggak pernah libur gimana mau cari? 35 loh. Wong 50 aja saya mau nikahkan orang umur 50 kok. Saya itu loh Mas, nikahnya tuh masa nikahnya itu cuma 2 tahun nggak sampai ya, 2 tahun udah pisah lagi. Jadi kayaknya lamaan sendiri gitu. Nah, ya itulah. Lah nggak tahu sampean memutuskan nikahnya itu gimana loh? Ya itu terburu-buru. Sudah nikah, sudah dapat anak pula kan? Iya. Ya kan? Ternyata setelah ditinggal ke Hongkong kembali sama mantannya. Nah, ya begitulah laki-laki, Mbak. Iya. Ternyata kenangan mantan itu berat. Nggak bisa, lama dikit ditinggal nggak bisa. Makanya cari orang Hongkong aja biar sampean juga nggak ninggalin Hongkong. Ya juga. Bis. Tapi belum. Nantilah kalau ketemu majikan baru nanti siapa tahu Mbak Yuli sama sampean bisa cariin jodoh orang Hongkong. Mbak, gini loh, jodoh itu tidak perlu dicari. Tuhan itu sudah nyiapin. Tapi sampeannya berjuang nggak? Sampean berusaha nggak? Kan nggak bisa. Kita cuman. Jadi kira-kira gitu, Mas. Jadi kira-kira gitu mbak-mbak yang nikah sama orang Hongkong itu ketemunya di mana ya? Ya, sampean tak kasih tahu. Yang pertama bisa jadi dari aplikasi, ya. Aplikasi apa itu, Mas? Badoy. Bahasa Cina, aplikasi sini Hongkong, Badoy. Terus WeChat. Nah, kan? WeChat. Nah, itu kalau yang ketemu di sosial media ya. Ada juga ya yang menyukai itu tetangganya majikan, ada. Ada juga yang menyukai itu orang jualan daging di pasar, ada juga. Ada juga yang menyukai itu entah nggak tahu apa namanya info dari tante bule tetangganya yang perjaka tua. Nah, ada, malah enak Mbak. Sampean 35 ini kalau nikahnya sama yang umur 51, 48, 49 itu kan ada yang belum nikah. Iya, orang sini kan banyak yang. Nah, jadi kayak gitu. Kadang-kadang ya kayak gitu. Semuanya nggak disengaja gitu loh. Ada yang ketemu di pasar, nggak tahu juga. Hai lengloy, ada yang kan gatel-gatel tuh cowok atau apa kadang-kadang. Lah kitanya kan apa namanya? Ya sudahlah, wong namanya disapa lecomea gitu loh. Ngapain kamu goda-goda kayak gitu, kamu manggil-manggil gitu kan, dihadepin aja. Nah habis itu kan boleh nggak minta nomor telepon, ya sudah kan, itu namanya open mind. Jadi kita kebuka dulu, jadi jangan pasif dulu, jangan underestimate dulu, ya namanya juga perkenalan kok. Dan orang Hongkong kalau perkenalan selalu minta ujungnya mau nggak ngedate, diajak jalan terus akhirnya mau ngerum. Nah kalau udah masuk ke situ kan nggak usah kita kasih tahu. Siapapun kalau ya dia baik bisa nolak, kalau nggak baik ya sudah selesaikan. Kan namanya juga negara kafir, kan gitu toh Mbak. Iya, Mas. Ini kan nggak kayak Indonesia. Jadi ini harus kita sadar, kita di Hongkong.
Kan ada yang bilang, aku nggak mau lah gini. Nggak mau nggak sunat. Nggak mau, ada yang nggak mau nggak sunat. Padahal kalau udah cinta, jangankan sunat. Burungnya minta dipotong aja paling juga dia mau kalau udah cinta. Tapi ya mbaknya sing bingung. Lah aku nanti pakai apa gitu kan? Kalau dipotong. Jadi segala sesuatu kan kembali ke diri kita masing-masing. Dan kita percaya sama Tuhan, sama Gusti Allah. Bahwa kalau memang kamu pertemukan jodohku ada di sini, bantulah aku untuk usaha kan. Tinggal doanya kayak gitu, Mbak. Enggak, saya itu menikahkan, ada yang laki-lakinya umur 75, perempuannya umur 42. Tanggal berapa besok? Tanggal berapa, Ben? 22. Tanggal 22 itu. Dan sampai tahu apa? Tua sekali dong, sudah 70-an, Mas. Ya, bukan kuat sekali, 75. Terus tak tanya, kan dia pernah itu jadi majikannya. Loh, Mbak. Tua sekali. Ya, aku bilang, loh Mbak, aku bilang, kenapa kok sampai mau nikahin dia? Aku bilang, apakah masih bisa dipakai dan semuanya. Saya langsung tanya terus terang sama mbaknya. Sebenarnya nggak bisa Mas juga. Ya nggak bisa bangun. Aku juga pernah ngerawat dia sakit, nyekoh semuanya. Tapi ya nggak bangun. Tapi aku mau balas budi Mas. Nah balas budinya kenapa? Karena dia dibeliin rumah di Jakarta. Hanya 40.000 Hongkong dolar dia dibelikan rumah. Makanya terus kan kita ketemu itu sifatnya ini orang tua kok belgede sekali, tapi si mbaknya nggak apa-apa Mas, aku balas budi. Di saat aku susah, aku ditinggal suami, aku punya banyak utang, dia bantuin saya Mas. Jadi bantu saya untuk menikah dengan ini. Oke, aku bilang. Lagi pula nanti mbaknya kan dapat itu KTP permanen ya. Nah, sebentar, sebelum nginjak ke situ, saya bilang kemarin aja waktu kita nganterin daftar nikahnya dia, ya kan, sekali lagi daftar nikah. Itu petugasnya sampai Cece, Leoke ya. Jadi dia suaminya kayak gitu itu kan disuruh ngomongin sumpah sama janji itu kan sulit sekali. Terus si petugasnya ini nanyain si mbaknya, kamu nggak apa-apa tak mau nikah sama ini katanya. Digituin loh, bayangkan. Tapi si mbaknya dengan yakin saya tulus karena ya siapa sih ya orang lagi jatuh lagi down dibantu ditolong ya kan. Jadi dia nggak apa-apa, aku akan rawat sampai tua katanya, biarin gitu, nggak apa-apa karena aku juga pernah saat dia pernah jadi majikanku terus disuruh pergi karena dia nggak sanggup bayar, nggak tahu karena apa, tapi kok terus dinikahin. Terus aku bilang ya sudah, aku bilang dinikahin aja nggak apa-apa, wis sementing sampean sudah kuat dan sudah tahu. Nah pengapesannya ternyata kalau dia lagi teriak-teriak dan marah-marah, si perempuannya itu pegang pahanya terus diusuk-usuk. Nah suaminya langsung tenang. Loh, berarti kan ada sinyal gitu loh Mbak. Nah, yang pertama. Ya, kenapa? Sudah di kursi roda. Masih bisa jalan, Mbak. Tapi jangan salah kalau ngomong nggak ada remnya, Mbak, dan nggak mau dengerin. Kita yang dengerin aja males kok. Tapi ya sudah, namanya jodoh dan dia mau, dan hatinya yang terluka katanya itu bisa jadi obat. Terus dia ngomong, Mas nanti bantu ya kalau udah dapat KTP, saya tetap mau kerja, tolong bantu cariin kerja. Gampang Mbak, kerjaan itu loh nyari manusia kalau di Hongkong, bukan manusia yang nyari kerjaan. Jadi kayak gitu kan, jadi kayak gitu itu kan level hidupnya kan lebih naik gitu loh. Cuman, nah itu tadi harus bisa menyampingkan egonya. Bagi saya kalau dia tua, kita pinter ngerawat, kita nyeting semuanya, onderdilnya lo bisa normal semua. Nanti dia bisa jadi malah luluh. Loh, selain luluh, semua ada loh, Mbak. Yang kemarin yang itu sih Mbak Andri. Itu laki-lakinya berapa Mbak? Coba. 75. Yang cewek baru berapa? 32 yo. 33. Lebih muda dari sampean. Masih muda banget. Nah. Dan ngeri, Mbak. Tabungannya langsung atas nama istrinya. Iya, rezeki nomplok gue Mas. Bukan nomplok, tapi kita gini Mbak.
orang ini udah mempercayakan hidupnya buat sampean, artinya dikasih sampean nggak boleh kau-kaucan ya. Kualat, karma itu nggak semanis buah kurma. Iya ya Mas, Tapi sampai kan kalau dia meninggal kan jadi warisan dia. bukan persoalan itu, persoalannya bapaknya itu ternyata itu yang dijeng kan pembantunya. Dan dia sudah 8 tahun hidup sama bapak itu. Dan tidak ada orang yang perhatian seperhatian dia. Jadi makanya dia jadi dia malah ngomong bapakku gitu. Jadi kalau manggil suaminya bapakku katanya. Tapi kemarin manggilnya nggak gitu kan? Loko kan? Kak, bapak. Bapak. Oh, manggilnya masih bapak loh. Ya 75 sama 32 itu berapa tahun Mbak coba? Orang Hongkong itu memang kayak gitu Mbak. Jadi orang Hongkong itu kalau sudah memutuskan ya kan, yang sudah usianya lewat di 40, bahkan lewat di 50, lewat di 60. Itu dia pingin naruh hidup gitu. Karena kalau masuk ke Loyan Yun itu mahal dan tidak enak. Iya, kalau di Loyan Yun ya nggak enak. Nah. Soalnya kakek dulu di situ. Minta pulang. Nah, kan? Makanya kalau dinikahin sama cece-nya yang lebih bayar mahal nggak enak. Nah, dinikahin sama Yane Cece hidupnya terjamin. Malah terjamin. Nah, udah itu orang Indonesia kan telaten kalau ya selain telaten dia bisa kerja. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa nikah malah jadi babu, malah begini-begini. Ya, sekarang menurut saya kalau kita kerja di majikan 4870. Tapi kalau sampean jadi suaminya orang Hongkong bisa 15.000, bisa 20.000. Naiknya berapa kali lipat. Dan uang itu dipegang sendiri loh, nggak harus dikasihkan suami loh, nggak dibagi ke siapapun. Suaminya nggak perlu kita ngasih, dia mau nggak ngasih pun nggak apa-apa, yang penting rumah kan dia, listrik dia. Iya sama. Di Indonesia kan juga gitu, kalau udah nikah kan tetap juga jadi babunya suami. Loh, sama aja sih. Lah iya, tapi kan ada yang boleh kerja, ada yang nggak boleh kerja. Kalau ataupun boleh kerja kan ya tetap. Tapi kalau di Hongkong kan setidaknya tingkat ekonomi kita itu kan nggak parah-parah. Kalau anaknya masih umur segitu, sampai nikahnya hari ini sama besok, dia bisa dibawa ke Hongkong. Sebelum 17 dapat permanen, loh, merubah masa depan. Tapi kalau bicara hati dan perasaan, itu Mbak yang nggak bisa. Ya itu kuncinya. Mau dapat KTP dan tidak, hati dan perasaannya bagaimana? Dikesampingkan nggak? Biasanya yang bisa-bisa itu karena terkecewakan Mbak. Kayak juga saya tuh kayak udah kapok gitu Mas nikah itu. Nah ya jangan Mbak, jangan kapok Mbak. Ya sekali lagi ya, usia masih ada ya. Usia masih cukup, harapan masih ada, jangan diputus begitu. Jadi ya, sampai tahu ya Mas ya, karena selama 10 tahun ini tuh dekat sama laki-laki nggak ada Mas. Soalnya kayak gimana ya, kayak kada kenal gitu, kayak takut aja bawaannya. Itu pikirannya paling nanti gini. Ini sampean nggak bergaul sama kami, nggak bergaul ke rumah kami, makan rawon, ngakak, ketawa, ngobrol, nah minum kopi. Jadi hidup itu nggak cuman sampean kerja tanpa libur, lembur. Nah, sampai bapaknya aja meninggal sampean nggak bisa pulang. Iya betul Mas, ya. Nyesel banget Mas. Iya. 1 bulan yang lalu. Sampean aku aja, ibu saya nungguin 1 malam, besoknya habis koma, terus besoknya meninggal aja rasanya masih, oh ya sudah, tapi kan saya sudah siap karena ibu saya kena diabetes sudah hampir sekitar 2019 tahun. 2000 ibuku sudah mulai tanda diabetes, 2019 ibuku meninggal. 19 tahun dengan diabetes. Makanya aku pesan sama bapak. Pokoknya ibu sakit, masuk rumah sakit segera telepon. Anaknya jauh, adikku di Jepang, aku di sini.
masing-masing jauh ya Mas? Iya, anaknya 4 ya kan, yang 2 di rumah, yang 2 jauh. Makanya kalau nggak dikasih restan, lama-lama kita nggak kena. Kalau ayah saya nggak sakit apa-apa Mas, Ya. sehat-sehat aja gitu. Ya sudah, itu Tapi ya kodarullah. berarti kusnul khotimah enak, nggak ada sakit semuanya. Itu berarti disayang sama Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya dong. Tapi kayak kalau nggak sakit itu kayak kita nggak percaya gitu loh Mas. Kalau nggak sakit. Ya berarti itu baik. Gitu aja. Sakit itu Iya. kan kalau kita bisa nerima dengan ikhlas kan jadi penebus dosa. Betul Mas. Ya di endingnya dia menerima siksaan dulu di dunia biar nanti di sananya nggak disiksa lagi kan begitu Mbak. Makanya nggak apa-apa dibuka pelan-pelan hatinya, lama-lama juga bisa. Manusia semuanya nggak sama, manusia itu beda-beda. Jadi jangan. Sampai sekarang itu belum kepikiran. Kenapa? Sampai sekarang itu belum kepikiran. Ya nggak apa-apa, mungkin kemarin-kemarin nggak kepikiran. Nanti habis saya ngomong, terus besok sampean mencoba libur, minta libur, terus sampean ngelihat sesuatu, oh iya ya, barangkali iya ya, oh yang diomongin iya ya, gitu. Karena sekali lagi hidayah itu tidak semua orang dapat, dan Ya. orang mendapat hidayah itu juga bukan waktu yang cepat. Hidayah itu tidak bisa ditunggu. Hidayah itu juga tidak menunggu. Ya kan? Tapi kalau Ya. kalau kata orang-orang, sekali lagi, hidayah itu diusahakan atau diupayakan, enggak juga. Kalau kita berharap hidayah, ya jelas sakit hati. Tapi kalau kita duduk merenung, mengevaluasi diri kita, memaafkan diri kita di atas masa lalu yang punya salah, dan ingin sesuatu yang jauh lebih baik, dapat kok Mbak. Kalau saya yakin, siapapun, saya ngomong ya, mau pelacur pun ya mohon maaf saya ngomong, pelacur pun, siapapun, apapun ya, sehancur-hancurnya manusia, seremuk-remuknya manusia, itu pasti ada yang mau kok. Orang, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf bintang porno aja loh, cari suami aja loh, dan suaminya itu ya tahu kalau itu mantan bintang porno, masih juga menikah dan juga di endingnya mau loh, ya kan? Coba Kalau sudah jodoh itu pasti bertemu juga. Nah, sampean harus memaafkan diri sampean. Gitu loh, memaafkan diri dan tidak menutup segala bentuk kemungkinan yang ditunjukkan oleh Gusti Allah. Bagaimanapun setiap manusia punya hak untuk bahagia dengan cara yang masing-masing. Nah, itu yang nggak bisa disamakan caranya. Mungkin karena nggak pernah libur juga, jadi nggak pernah tukar pikiran, jadi istilahnya itu kayak nggak kepikiran ke sana-sana. Tapi bebas dari itu, dari apa namanya Mas? Dari sindikat. Bebas dari sindikat, dari aplikasi, dari besti-bestian. Mbak, saya kasih tahu juga ya. Saya walaupun ibu bebas di luar, saya juga nggak terpengaruh besti-bestian, saya nggak terpengaruh dengan aplikasi, saya juga nggak ketipu garangan, nggak ketipu wanita. Saya hidup di luar karena hidup saya punya prinsip. Aku bilang aku berteman sama kamu, tapi kalau kamu sudah mulai nanya-nanya urusan uang, kamu, nah kalau kamu nggak mau, kalau kamu sudah nanya-nanya uang, please deh, kita nggak berteman, nggak apa-apa kok, aku bilang. Loh iya toh, iya, kalau masalah soal makan, ayo makan bareng, ya kan. Tapi kalau soal ayo nongkrong, ya nongkrong bareng. Bagi minum kopi, ya nongkrong bareng. Sampai akhirnya orang-orang yang
yang ngumpul dengan saya dan tahu kalau saya nggak pernah pegang duit, saya nggak bisa membelikan apa-apa, kabur sendiri-sendiri kok. Tapi Iya. temen yang paham dan tahu saya punya pengetahuan, punya knowledge, ya dia gali itu sebanyak-banyaknya, ya ganti mereka yang bisa dapat duit dari pertemanan kita. Saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, dianya dapat duit. Gitu loh. Jadi duit itu sekali lagi, Mbak, aku mending. Makanya aku kalau udah ditanya duit, sudah wani piro, sudah, aku nggak wani, gitu aja. Tapi kalau ditantang berkarya dan berkreasi, ayo. Ayolah maju. Ayo. Tapi kalau ditantang banyak-banyakan duit, gak punya saya. Wong duit saya di bawah istri saya semua. Berarti Mbak Yuli yang banyak duitnya ini. Woi, dia. Makanya tak jadiin istri, duitnya banyak. Woi. Dapat dari gaji, dapat dari suami. Full, Mbak, full. Kalau nggak setor aja diliatin, mana ini kok nggak setor. Akhirnya ya sudah nih, disetor. Itu Bang Bini, Mas. Bang Bini bisa nabung, nggak bisa tarik tunai. Udah haknya dia semua, wis. Kalau mau ya minta. Kalau minta sesuatu ya hari ini ngomong, ya kan, terus besok aku ngomong lagi, terus lusa aku ngomong lagi. Itu kalau lagi pantatnya berlubang, ayo berangkat beli. Kalau enggak, ya 2 tahun juga enggak berangkat. Ya, kalau di Bang Bini tuh kayak gitu, Mas. Bang, Setornya lancar, tarik tunai ditanya buat kebutuhan apa kalau tarik tunai. Bang Bini. Tapi enggak, kalau istri saya enggak kok. Aku minta 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia ngerti, dia kasih. Gitu, Mbak. Jadi ya sekali lagi jangan ditutup segala sesuatunya bahwa semua sama aja. Enggak. Tapi kalau sampean mulai nanti belajar, kan sudah dengerin konten banyak. Jadi sudah siap. Kalau nanti itu mau berteman dengan kawan atau semuanya, berteman dengan saya aja. Kalau saya bohong kan tinggal viralin aja, selesai itu. Tinggal kalau saya pinjam duit sama sampean tinggal viralin aja tuh. Malah saya semakin banyak lihat konten Miss Yuli, Mas Sandro, dan kontennya, malah takut main Facebook, takutnya nanti ada yang imbang, sedikit nih, pasti mikir kayak gitu. Nah, ini yang keliru. Ya ini yang skeptis. Sebenarnya makanya kadang kita bikin konten itu ada dua hal. Yang pertama membuat orang itu menjadi ngelihat dunia takut. Yang kedua melihat orang menjadi sadar. Berhati-hati. Nah, menjadi sadar dan akhirnya berani. Karena apa yang dia dengarkan, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Jadi dia mengambil sisi positif. Bener, ini nggak salah. Jadi ada 2 tipe. Kadang datang ke saya, loh, aku kok dengernya konten itu gini. Terus aku bilang sama Mbak Mbak, kita itu bukan dewa. Yang kita ucapkan itu bukan sabda, aku bilang. Jadi kenapa harus ucapan kita, omongan kita harus menjadi patokan? Jadi kalau ada yang ngomong satu hal, ya tentang satu hal, dan 10 orang itu ngomong tentang satu hal itu, cari di mana persamaannya. Nah, ketika dicari semua persamaannya dan itu ada, berarti itu yang mendekati benar. Jadi kalau dari 10 itu ternyata semuanya beda, nah kita sendiri yang harus berpikir, kira-kira kebenarannya di mana? Kalau ada 10 pendapat yang berbeda, ini konten kreatornya baru berapa? Saya berharap ada konten kreator sampai 20. Orang 3 aja membuat orang tambah bingung, nggak tambah pinter. Gimana nanti 20? Malah kata sana, kata situ, kan bahaya. Iya. Ya kan? Jadi ada saya, ada bojo saya. Kalau saya sama bojo saya kan sama aja. Kadang di tempatku, kadang di tempat bojoku. Ada Yat Yisam, ada Miss Yuni,
Ada Jarang kok, sih lihat itu, paling lihat Mas Andro sama Miss Yuni, Pak Yudi. ada kontring. Jadi kan bisa di compare. Nggak ada masalah. Semua bisa di compare, diambil mana yang paling bisa diterima sama akal. Jadi yang jangan dimasukkan, jangan yang tidak masuk logika. Nah ini persoalannya teman-teman ini. Jadi membangun logika dasar ini yang masih sulit ke teman-teman. Karena orientasi datang ke sini hanya cari duit, fokus ke duit, sudah. Dimana ada sesuatu yang menghasilkan duit, ikut. Tidak belajar bahwa dampak dari cara yang ditawarkan ini berbahaya. Nah, Diselidiki dulu gitu ya Mas. kenapa? Diselidiki dulu. Ya, dinalar, di logika. Logika. Iya. Jadi apalagi sekarang eranya aplikasi. Wah. Ya kan? Kita belum siap ilmunya, udah di investasi ini saham, masukin nabung angka sekian, nanti perharinya kamu transaksi gini-gini. Iya. Iya, bener. Ternyata aplikasi bisa juga nipu ya Mas ya. Saya nggak berbicara aplikasi itu nipu. Pokoknya segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu bisa didesain. Bisa didesain, harus dilogika ulang lagi. Tapi apa yang dibuat sama Gusti Allah udah itu mutlak. Namanya sunatullah atau kodratullah. Nah, maka kalau dibikin sama manusia itu masih probability. Masih kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Kalau yang dibikin sama Gusti Allah angin topan jelas rusak gitu loh. Gempa jelas morat-marit gitu kan. Ya kan? Jelas itu yang dibuat sama Gusti Allah. Siang dan malam jelas efeknya apa. Tapi kalau yang dibuat sama manusia Anda. masih mikir kita. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada meremukkan, menyesatkan. Yang banyak yang meremukkan. Hancur lebur. Makanya kadang-kadang kita harus lebih menggunakan nalar dan logika. Iya. Jangan gampang tergiur dengan keuntungan yang tiba-tiba banyak. Nah, kadang-kadang ya kayak gitu. Namanya. Oh iya Mas, ini mau tanya. Boleh. Kalau kerja di PCCW Global itu gajinya mahal nggak ya Mas? Di mana? Kalau kerja di PCCW Global itu gajinya larang nggak ya? PCCW. Iya, yang Telekom itu loh. Telkomnya Hong Kong. Bagian bagian Egin apa sih? Egin ya apa sih? Engineer. Gimana? Iya, bagian itu gajinya mahal nggak? Siki, aku seneng kalau sudah tanyanya begini. Berarti sudah ada tanda dan gejala ini. Sudah mau membuka ini. Enggak, ada teman kerja di situ, tapi orang Medan juga gitu, sama-sama dari Medan. Oke. Gini aja, kita nggak perlu gajinya mahal atau tinggi. Kalau pekerjaan itu sudah profesional dan itu dari Indonesia ke Hong Kong, pasti dia punya kualifikasi. Oh, gitu. Iya, nggak usah pikir gajinya, lihat perangai manusianya aja. Ya, perangainya. Kalau gaji itu pasti. Gaji kita kan sama-sama dari Medan gitu. Iya, kalau gaji itu pasti bisa diukur selama benar-benar itu PCCW loh ya, pastikan loh ya. KTP-nya itu pastikan. Iya, Pastikan ya. Kartu namanya juga ada gitu. Maksudnya udah pernah jumpa juga. Sudah menikah belum dia? Nah, itu yang harus diselikidik. Sekilidiki. Selidiki. Oh, diselidiki. Ditelidiki. Itu yang harus dicek. Statusnya gimana gitu. Suami orang atau bukan? Takutnya suami orang gitu ya. Ya itu yang mau saya tanya juga. Karena kan kita sama-sama dari Medan juga pernah juga ada satu kali saya ke sana
pas jemput dia, maksudnya kenalan pas di situ gitu loh, pas datangi dia ke kantornya gitu. Nah ya sudah, wis dilanjut aja. Kalau masih bujang digas, kalau duda juga gasnya kenceng aja. Jangan usah pakai kendor-kendor. Mundur. Kalau sudah suami orang minggir. Nggak tahu sih, belum, masalahnya kan baru kenal aja gitu. Nanti Enggak, langsung aja. Ini Medan, Bung. Ini Medan, anak Medan. Kamu punya istri apa belum? Aku udah janda, anak 1. Bilang begitu, Mbak. Udah nggak pakai macam-macam. Ini negara kafir. Negara kafir itu kayak Fir'aun semua orangnya. Nggak punya ampun. Kan gitu tuh, Mbak. semua Firaun ya. Lah iya, coba aja lihat. Teman makan teman aja banyak di sini, coba. Iya betul Mas, main babat semua. Nah, Teman, saudara aja main makan. lah kan, coba. Makanya yang kurang kerjaan itu saya. Nelpon orang bermasalah. Teleponnya orang bermasalah diangkat. Nah, itu kurang kerjaan saya. Ya namanya Mas cari masalah. Lah ya, Mas. Ya, cari kerjanya cari masalah aja kan kayak gitu tuh, coba. Karena Mas kurang masalah. Lah. Ya, masalahnya aja berat kok, Mbak. Ayam aja kan gak enak, jadi kan gak ada masalah, jadi cari biar ada perjuangannya sedikit. Biar cari masalah ya gitu. Jadi asik loh dengerin masalahnya orang, itu asik. Jadi membuat kita jadi introspeksi. Iya ya, ternyata hidupku jauh lebih enak gitu loh. Iya. Saya aja yang dengerin kadang, oh iya ya, ada kayak gitu Mas ya. Kadang ada juga kayak yang mau ke Jepang itu, oh iya ya, anakku masih umur segini, nanti tak lesin bahasa Jepang, siapa tahu nanti dia besar kepingin kerja jadi kayak gitu, nggak perlu berat-berat belajar bahasa. Ke Jepang itu ya, sekali lagi bisa nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Yang berangkat sendiri itu ya? Bisa, iya. Kan kenapa saya bisa ngomong? Ya karena keluarga saya gitu loh. Jadi Ada di sana. iya, orang tua saya minta duit, saya mau ngasih uang saku buat adik saya. Lah begitu di bandara mau dikasihkan, adik saya bilang, "Udah kamu ambil aja, aku sudah punya, udah dikasih, ada uangnya." Iya, nangis buku. Pokoknya bilangnya sama ibuku dulu, "Bu, aku 7 tahun mau sekolah." Perempuan apa laki-laki Mas? Laki-laki. Oh laki-laki. Jadi jangan cari saya mau sekolah. Dan kalau nyari saya jangan cerita yang sedih-sedih ya, Bu, aku tak sekolah. Sudah, kalau bagian sedih saya yang nerima. Karena Mas bagian menerima segala masalah. Tidak ada jaringnya lagi, tidak ada filternya, masuk semua segala masalah. Iya wis, makanya saya harus sering dengerin ya. Bahkan Abdul Somad harus saya dengerin, ngaji filsafat harus saya dengerin, terus Sinau Urip harus saya dengerin. Semua yang mendinginkan hati itu tak, Gus Baha aku dengerin, ya kan, Gus Idam aku dengerin, sampai yang Blitar itu siapa? Samsudin juga aku harus tonton. Pesulap merah. Aduh, ya aku harus bisa memfilter dan menjernihkan lagi ketika nanti aku dihadapkan sama masalahnya teman-teman. Kalau kita nggak kuat, jelas neglect. Iya, bisa bikin emosi diri sendiri juga sih Mas. Ya, makanya aku selalu harus nyari ya apa yang aku sampaikan lagi. Makanya aku promosi Jepangnya udah pol-polan ini. Jadi supaya apa ya? Ini usahaku dalam supaya mbak-mbak yang di sini dan punya generasi penerus itu nggak selamanya terus ada di sini, segera pulang gitu. Kita switch generasi selanjutnya, dan itu tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Dan nggak butuh cuman 10 konten, itu bisa 100, 200 bahkan 1000 konten. Tapi kayaknya yang
kalau pulang-pulang terus itu kayaknya sudah tua-tua sih Mas. Kayak yang muda-muda mestinya kesini lagi sepertinya. Jangan salah Mbak yang ngomong sama bojoku kadang-kadang ini umur 50 mau daftar lagi katanya. Mau kamu cuci otak apa enggak katanya gitu. Kudang. Oh, kalau bahasa Jawa mau dikudang ora gitu kan maksudnya. Udah 50 masih mau kesini lagi, waduh. Yang telepon saya terakhir kemarin belum tak upload, masih di sini. Mungkin besok atau lusa. Itu umurnya juga 52. Mau break. 52. Mau break. Udah sahdu kayaknya Hongkong ini. Ya Di makanya. Hongkong kan itu tidak ada kan dimarah-marahi dapat uang. Nah, orang semua pada kayak gitu. Aku dimarah-marahin gak apa-apa Mas, yang penting aku dapat uang. Di Indonesia dimarah-marahin boro-boro dapat uang. Mana lagi kena gosip tonggol lagi. Udah komplit. Nah, siap. Ya. Itu aja pesan saya. Jangan ditutup hatinya, buka terus hatinya. Ya kan? Tuhan selalu, Gusti Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Itu pasti dan saya percaya itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mas Sandro. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Siap, sehat selalu Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, the best 1 jam. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.